Jangan lupa ya, berawal dari ajakan ibadah, jadi ajakan nikah. Yang mau kebahas. Langsung ke pembahasan. Langsung aja pembahasannya kan. Pertama Tentang kali jadi narasumber. percintaan yang beda budaya gitu, beda suku. Beda suku Ya kan? Menurut ini. Awal ketemu kalian kayak mana dulu coba? Gimana ya? Singkatnya itu, waktu pertama kali datang itu nggak ada ngobrol karena dia ini waktu itu langsung pulang ya. Ya, pas Karena pertama itu ya, langsung baru pulang. langsung pulang. Ini aku akhirnya chat dia karena waktu pertama kali jumpa itu Langsung. Ya kalau langsung pulang. kalau dia langsung pulang kan. Enggak biasa, iya enggak ada. Karena enggak ada yang ngajak ngobrol, jadi aku langsung pulang. Karena orang baru kan, Iya, jadi enggak ada yang ngajak ngobrol, udahlah cabut lagi. Terus minggu keduanya. Iya, minggu kedua. Minggu Tapi keduanya aku udah ngajak, udah diajaknya lagi di chatnya. Karena aku humas. Iya, humas. Datangnya bang minggu depan. Iya. Jangan lupa ya, berawal dari ajakan ibadah, jadi ajakan nikah. Gitu. Ya. Nah, ya, terus kami ngobrol di situ. pulang ibadah ya, selesai ibadah, ngobrol. tiba-tiba dia ngobrol gitu. Diajak ngajak. Iya, itu yang ngajak. Emang tapi kayaknya lebih dominan kebetinannya daripada jantannya ya. Iya, dan dia ya heran juga kan, maksudnya biasanya kan mungkin kalau laki-laki orang baru berarti orang laki-laki juga yang follow up kan gitu kan. Cuman dia beranikan lah gitu coba ngajak ngobrol gitu ya. Luar biasa. Pas itu Ngobrolnya seru gitu, ngobrolnya nyambung ya. Nyambung dan mungkin bukan hal yang mungkin orang biasa kan mungkin awal-awal ketemu itu kan ngobrolnya tentang mungkin gimana pekerjaan, Ini bahas kerja apa. Harga cabai Thomas. Nah, ini coba jelas. Jadi awalnya aku kira dia orang yang pernah aku kenal kan. Jadi aku salah orang. Nah, waktu aku ngobrol sama dia awalnya ya kenapa dia datang lagi gitu kan. Pokoknya salah orang aku karena mirip mukanya sama orang yang aku kenal itu. Sampai aku nanya ulang-ulang kan, nggak pernah ikut pelayanan, nggak pernah kayak gitu, nggak pernah dia kan di pelayanan kampus gitu. Karena awalnya aku mau nginjilin dia. Oh mah. Iya, dia awalnya mau nginjilin gitu. Aku dulu aku nginjilin ini. Oh iya ya, Saling-saling apa ya kayaknya. Udah injilin. Rupanya nyambung, nggak jadi lah. Kok dia tahu juga semua yang aku bilang kan. Oh, lebih tahu dia kayaknya. Iya. Saya lebih tahu dia dan nggak nyangka juga. Makanya waktu udah saling ngobrol itu lebih banyak juga kayaknya. Ya seru lah ya pembicaraan kita waktu itu ya, gitu. Seru. Ya rencananya mau diinjilin Rupanya dia udah lebih tahu gitu. Lebih tahu kan, dan waktu makin ngobrol lagi makin ngerti juga dia karena dia orang pertama kali yang aku follow up gitu kan, nyambung gitu, maksudnya nyambungnya itu dalam hal kaget juga ya kok ada ya yang tahu sampai segitunya gitu kan, padahal dia orang baru kan. Nah, gitu kaget, akhirnya aku yang excited sama dia gitu kan. Kesem lah ya kan. Belum kesem lah di situ. Cuman penasaran aja kok bisa dia tahu apa dia sebenarnya jelmaan siapa gitu. Rupanya kebala. Terus ya asik lah ngobrol kita waktu itu ya, pas pertama kali ngobrol ya asik lah. Benar-benar kayak nggak, sebenarnya kalau lebih banyak waktu pengen ngobrol lagi ya gitu soal itu ya. Nah, akhirnya karena dia pun mau lanjut evaluasi, selesai lah malam itu gitu. Terus minggu ketiga ikut juga ibadah kan, cuman karena dia sibuk pelayanan, dia kayaknya banyak yang diurusnya segala macam, langsung cabut pulang gitu, jadi nggak sempat ngobrol. Terus akhirnya mulai lagi ngobrol itu kan kita udah tukeran nomor ya. Iya, tukeran nomor. Aku buat coba posting sesuatu yang pernah kami bahas sebelumnya di situ kan. Tiba-tiba dia ngomen gitu, ngomen dia. Nggak nyangka juga sih dia ngomen gitu kan. Dia bilang apa ya? Ya seperti yang kita bahas ya gitu. Jadi dalam pikirannya, nonton anak ini gitu. Biasa itu kan sesuatu yang membosankan kan. Iya, nonton anak ini. Jadi singkat cerita kami akhirnya chat-chatan gitu lah ya. Ya, pasti chat-chatan. Dan chat-chatannya itu agak membahas apa juga yang pernah kami bahas, dan nggak setegang itu juga sih ya. Nggak setegang itu. Orang mungkin berpikir apa sih, baru kenalan bahas-bahas al rohani gitu, tapi nggak juga, kami bahas hal yang lain juga gitu, nggak yang rohani terus. Iya, tapi orang kan menganggapnya seperti itu. Jadi tapi itulah yang membuat kita apa ya, makin lebih penasaran gitu ya, lebih penasaran untuk ngobrol lagi gitu.
Betul. Mantap. Itulah awalnya. Itulah awalnya gitu awalnya. Karena penasaran satu dengan yang lainnya, karena cocok. Jadi Itu kayak apa? Kayak pengguna narkoba. Awalnya coba-coba. oh iya iya. Padahal Enak kami, juga. tapi kami nggak tahu nih kerja dia di mana. Dia pun nggak tahu. Kayaknya entah udah tamat kuliah atau nggak tahu ya. Iya, 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 belum tahu sih. Tapi jadi akhirnya cara untuk kami komunikasi kadang melalui status sih. Jadi sengaja buat status berharap dia komen. Kan biasanya kayak gitu memang kan. Kalau lagi orang lagi PDKT memang biasanya gitu sih. Sering-sering buat status tayang Iya, gimana supaya di chat ya. supaya dicek. Iya, iya, iya. Tapi nggak pernah nomor 1 sama gua di Cuma aku aja kan. Oh iya. Khusus hanya untuk. Hanya untuk. Hanya. Iya, iya. Sampai pernah mungkin aku posting lagu apa itu ya? Oh, lagunya Ada sih. satu lagi ya. Yang cover itu yang cowok gondrong itu. Dia langsung kayak berpikir, kayaknya untuk aku ini. Saking karena dia nonton video itu kan video itu lagu itu. Nanti Ya, dikira dan aku memang cintaan. untuk dia sebenarnya. Memang harus sebenarnya normalnya cewek yang lebih besar cintanya kan. Iya. Tapi kalau cewek yang cinta lebih besar itu lebih awet. Cowok Ya. Iya. Jadi cowok nggak terlalu gimana kali ngaturnya. Jadi lebih besar aku cintanya gitu. Menurut kalian gimana? Iya. Dia lebih besar. Jadi kalau kalian dua menurut kalian siapa yang lebih besar? Dia. Dia. Ayo, sama-sama. Enggak. Nggak sama-sama. Iya, sama-sama. Nggak ada Iya. yang lebih besar. Pasti ada yang dominan dong. Iya. Kalau dibilang mungkin karena saling jatuh cinta ya, jadi akhirnya yang senangnya bukan juga dia selalu respon gitu ya. Nggak ada orang mungkin nggak feedbacknya nggak Ada dapat, dapat ya. iya nggak dapat. Nah itu memang akan membuat komunikasi mati gitu. Nah, kami dong. Aku tuh cuma bara-bara terus. Masih update terus. Si Beja yang lebih besar cintanya. Jadi terakhirnya aku down. Aku udah mulai nggak terlalu gimana kali. Baru dia yang aku kayak mulai hilang, baru aku kayak kehilangan. Ya udah kayak gitu. Nah, ayo udah. Biar dipegang aja. Iya. Tapi sekarang malah aku pula yang jadi kebesaran. Kemarin tahun lalu dia pengen nikah. Sekarang malah aku pengen. Iya. Kalau kalian gimana awal jumpa? Oh, betul. Kalau aku udah pernah ada sih kelas. ya kalau ini dulu Dari Grab. dari Grab. Aku dulu tamat sekolah nge-Grab. Ini penumpangku. Ya, guys, jangan salah. Tukang Grab kalian bisa jadi jodoh kalian. Penumpangku adalah jodohku ya kan. Nah, Terus. jadi aku tuh dulu sama kayak kalian, kerohanian dulu. Jadi kan aku dulu sama sekolah Alkitab. Sama sekolah Alkitab, bawa Gojek. Jadi ketemu sama dia. Rumah ibunya, rumah tantanya dekat rumahku. Ya udah aku jemput, kami cakap-cakap. Dia duluan ngeletus, dia bilang, "Kamu pendeta ya?" Langsung Ya, tahu kenapa? aja gitu ya. Itu setelah hari berapa? Iya, tapi kenapa dirimu pertama kali ketemu tuh jatuh aku pendeta? Enggak, abang Kristennya. Kristen. Karena kan aku taunya kalau Medan kan orang-orang Kristen kan. Iya, kebanyakan. Nah, udah kayak abang Kristennya. Terus dibilang dia iya, baru aku bilang aku pengen abang jadi Kristen gitu. Kan aku dari dulu udah di Kristen, gimana sekolahnya di Kristen ya kan. Terus dia bilang mana buktinya, cobalah kau nyanyi satu lagu rohani yang kau tahu. Aku nyanyiin itu ya udah dari situ ya. Nah barulah dia ngajak untuk ibadah. Pertama kali ibadah Natal 2019 18. Tapi aku dulu bajingan. Sangat. Bajingannya begini. Aku dengan modal baik, ya kan, yang aku anggap ini buah penginjilanku. Aku bawa ke tengah keluarga. Keluarga nggak respect. Sebentar, tapi berarti sebelumnya bukan Kristen, berarti apa nih? Muslim ya, Muslim biar jelas juga kan, pemirsa tahu kan. Siapa yang punya channel sekarang? Ini bersama. Ini bersama. Oke, lanjut. Nah, bajingannya kayak gini. Dulu aku bawa nih cewek nih ke rumah. Bapak nggak pro ya kan, kakak adik nggak pro, mama nggak pro. Terakhir aku mikir, aduh, nggak sejahtera sih. Bajingan sebajingannya aku tahu apa?
Di hari Natal pertama ya. Natal pertama. Bisa-bisanya cewek Aku lain, dapat- cewek aku- lain yang gua apa? Aku udah pacaran sama dia. Ah, ada pacaran kalian. Udah kan? 1 Juli. Itu tanggal 1. berarti berapa lama kalian kenalan tadi akhirnya pacaran? 1 minggu. Ih, nggak nyampe. Dia putus. Oh, Dia gimana? putus sama ceweknya. Ah, Itu sebenarnya kamu udah lost kontak. Dia putus dihubungin aku. Dia bilang ya kan, Kak, aku putus, bantu aku. Kata kayak gitu kan. Keluar lah yuk gua. Nah, dia ngajak aku keluar. ah. Pas pulang waktu itu lagi pembahasan dosenku kayak mana ada lupa aku cara apa bahas apa tapi intinya cara move on. Kalau sama move on teriak aja di jalan move on gitu kayak gitu. Diterapkanlah ke dia. Jadi aku pergi sama dia ke Beras lagi. Beneran Beras lagi lagi. jadinya. Ke Morambi tuh naik motor. Gimana caranya move on? Dia aja bang bilang move on. Dia aku move on gitu orang gila kan. Gua lakuin. Nah di bulan 12-nya Natal Itu kan udah jadian tuh. udah jadian tuh. Berarti seminggu kenalan Jadi langsung jadi. jadi satu aja sama ini kalau aku emang orangnya tuh kayak saya baru mikir nih. Aku emang mungkin dasarnya orangnya nggak prepare. Jadi aku nggak ada persiapan tembak aja. Karena dia yakin. Enggak. Oke, karena yakin tapi keyakinan tiba-tiba timbul ya kan. Kayak misalnya mau nikah nih, aku mau nikah. Baru semalam aku mikirnya, ya kan dia. Ah iya, Karena pengaruh orang. pengaruh siapa? Pengaruh siapa? Cerita-cerita sama kawanmu. Oh iya, jadi oke ternyata jadi bahas. Oh iya. Nah, intinya aku orangnya Berarti udah jadilah kan kalian. bulan 12-nya Natal. kurang respect keluarga kan. Nah, situlah jiwa bajinganku. Tapi aku kayak merasa sadar nggak sadar. Bisa-bisa ya cewek lain kurang full foto, terus suruh dia yang fotoin. Coba. Bajingan kan? Bajingan kan? Iya. Kalau dia mungkin Oh, nggak iyalah. langsung aku Aku dimakan. pesan itu. Grab langsung. Cabut. Pakai HP itu. Pesan kalau di foto kan, tapi pesan Grab pakai. Oke. Nah, kalau hubungan kami, aku mungkin masalah tekanan mentalnya soal yang tadi kan. Nah, kalau ke dia pun bukan berarti dia nggak menyakitin, gitu. Dia juga pernah sekali dibawa motor. Aku jemput orang tuanya dari Kuala Namu. Ada mamanya, bapaknya, atuk, neneknya. Aku jemput nih di mobil. Tuh, karena aku tahu nih atuknya pasti Muslim. Boleh nggak sih bahas Muslimnya? Nggak masalah. Soalnya kita nggak yang nyangkut muslimnya. Enggak. Nggak ngutip. Ya enggak. Jadi karena takut aku dulu takut langsung dijauhin. Jadi aku tanya atunya agama apa? Islam om. Iya. Iya, bener. Di jalan, Kita udah berapa kali kok. iya. Tapi aku akan nawarin sama dia. Pokoknya kalau keluarga mau nanya, aku jawabnya ini. Jadi mas, sebenarnya hubungannya harus kerjasama. Jadi begitu kami di jalan, rupanya bapaknya ngecek Facebookku. Besoknya. Besoknya, Besoknya Iya. tiba-tiba dikirim sama apa? Dia- Screenshotan Facebook dia. dia pendeta. Iya, dia sekolah Alkitab, ini pendeta. Mantap kan? Nyala kan? Protektor ya memang. Wah, Disuruh jauhin langsung jauhin kan? langsung disuruh jauhin. Tapi apa kami mundur? Oh tidak. Tidak semula itu Ferguson. Terus. Ya udah. Ya kami ngalir ya kayak bilang tadi. Waktu dia ngedown. Dia kan sakit. Setiap tahun masuk Brami aja. Coba abang tanya dulu siapa yang backup dia. Siapa yang backup? Aku seorang diri, ya kan? Nah, dia butuh A, B, C, D. Aku tinggalin kantorku, aku backup dia. Aku tolong, sampai aku telepon temanku, tolonglah. Aku bayar temanku untuk jagain dia. Aku kerja. Setiap keluarga sampai bilang titip Tiara ya. Sampai bilang begitu. Ya jadi aku kalau nggak karena cinta cuy, gimana mau? Aku yang jaga rumah sakit, aku yang tanya-tanya dokternya, aku yang jantungan, aku yang harus terjemput, aku yang harus bikin resepnya, aku yang harus berdebat sama dokternya. Dok bisa nggak sih obatnya yang begini-begini, jangan begini, yang bagus aja. Sampai aku konsultasi ke orang tuanya, sama tantenya sih tepatnya ya, sama tantenya aku bilang, Tan, gimana Tan? Aku nggak mau dia sakit-sakit lagi, gimana nih? Ya udah Beza, coba tolong lah. Apalagi yang tahun lalu ya terakhir namanya, itu yang jujur paling berat. Karena di depan mataku, dia tuh kayak hampir lewat gitu. Sakit apa? HB-nya terus yang turun. Oh, HP memang rendah. Thalassemia, kelainan darah. Nah, tapi yang mikro apa? Yang bilangnya minor, Minor. bukan minor. Jadi, nah kalau secara logikanya kalau aku cowok yang tidak pakai hati, mungkin aku tinggalin aja kan. Tapi enggak. Makin dia lagi ngedrop, makin dia sakit. Itu aku harus pasang kaki sama badan sih.
Udah ya. Ya, Jauh ya. pasang lada bener. Dia bilang jam 10 malam, jam berapa aku datang ke rumah sakit. Aku yang suapin, aku pagi, aku backup sampai. Ya iyalah, masa kayak gini loh, ya kan. 7 tahun itu, kami udah 7 tahun di tanggal 1. Tanggal 1 apa tadi? Tanggal 1 Juli. 1 Juli ya. 1 tahun. Jujur aku banyak kekurangan. Tapi di balik kekurangan banyak juga pengorbanan. Pastilah Ya. pengorbanan. Coba bikin baik-baik nih bang. Secara apa bang juga? Secara religius, keagamaan. Ini sebelum sah Kristen, aku yang membawa dia, doain dia, aku yang arahin, nah, aku yang ngajak ibadah. Bayangin. Dan dia dulu punya ikatan kuasa gelap, belum lepas. Berkali-kali aku tumpang tanganin, aku doain. Kita bawa pelayanan KKR, dibaptis tengah malam. Karena emang sebelumnya juga aku pelayanan ke orang-orang begitu kan. Nah, rupanya aku disuruh melayani pasanganku sendiri. Jadi bawa dia pelayanan, tumpang tanganin dia, doain dia. Pernah satu kali kejadian. Kami acara KKR di KPDI Marata Medan. Altar call ke depan. Tuh. Kan habis altar call balik ke bangku masing-masing. Iya. Lah begitu amin. Lah, cewekku dari mana nih? Gak ada. Padahal ikutkan dia di altar kok. Iya. Karena aku kenal sama asrasernya, aku telepon, aku tanya, "Kak, ada nggak cari pacarku begini? Oh, baju merah deh. Iya, baju merah kemarin. Oh ya di sana di ruang doa. Aku di atas ruang doa. Dia lagi ketakutan. Lagi orang yang lagi terikat sama kuasa ketakutan lah. Jadi diintimidasi sama kuasa gelap. Aku bawa ke mobil, mobil kemarin ya. Aku tumpang tangan lagi di jalan. Terus itu mantannya apa loh? Mantannya yang nolong aku juga loh, nangis, ada air matanya. Mantannya. Oh, mantanku lupa yang di situ juga. Kami topang lah, kami bawa masuk ke mobil, doain tengah malam, doain apa? Dia takut petir, dia takut kilat, dia sering dibodoh-bodohin sama penipu-penipu yang scam telepon itu loh. Enggak. Nah, aku yang harus keluarin dia dari rasa takut itu, rasa trauma, ya kan Dir? Nah, dulu dia nggak pakai medsos, sekarang baru pakai medsos. Itu juga aku berkali-kali, ayo bangkit, doain lagi, bawa lagi pelayanan. Berapa kali dua pelepasan? Aku bawa dia pelayanan, aku pelayanan ke Siantar, kita pergi ke Siantar. Ya kan, pelayanannya ke gunung, kita bawa ke gunung. Pelayanan ke Berandan, kita bawa ke Berandan. Pelayanan sampai ke Cilegon, kita ke Cilegon. Pelayanan. Tuh. Puji Tuhannya 2 tahun lalu ya pelepasan. Murninya. Setelah Kurang lebih doa tante kurang lebih 2 tahun 1,5 tahun lalu lah. saya doa Iya. itu sih terakhir. Setelah pelepasan lepas dulu dia berdua nggak bisa, takut. Enggak, Kayak ada rasa gelap gitu kan. Baru muntah-muntah muntah. Selalu muntah. Intinya jauh-jauh enggak lagi. Pernah aku doa sama Tuhan gini, Tuhan, aku layanin orang, aku doain orang. 1 kali 2 kali lepas, benar-benar lepas. Kenapa pasanganku sendiri nggak lepas? Nah, begitu aku doa begitu, nggak lama ketemu sama pendeta itu dia. Dan benar-benar dia bilang, Reza kayaknya aku udah benar-benar lepas lah. Soalnya dulu yang aku doa sering-sering mual, nggak mual lagi. Ya kan, keluar biasa. Ya. Oh, ya, ini boleh sambil makan. Iya. Ya boleh. Nah, itu. Nah, makanya dari segi apa lagi? Dari segi mental Terus bisa. apa pernah nggak kan 7 tahun nih? Nah, Pernah nggak putus? nggak pernah putus. Nggak pernah putus ya? Atau 2 hari ya? 2 jam. Keinginan pernah. Kenapa putus ya? Udah sering ngucapin, udah sering. Tapi nggak tahu balik lagi. Iya. Dari hatimu nyaman gak waktu misalnya nih hari ini pengen putus, besoknya ada nggak lagi keinginan itu memang benar-benar pengen putus, atau rasanya kayak nggak bisa juga putus ya? Kayaknya nggak bisa. Kayak nggak bisa. Nunggu chatnya mas ya. Oh. Walaupun dia jahat gitu Dia misalnya jahat kan. gitu. Nah, kesel. Terakhir balik lagi. Carian. Yang nyari Pencarian. siapa? Sama-sama. Terakhir dia ngechat juga. Aku sok-sok apa jual mahal. Karena masih kesel. Terakhir aku yang minta maaf kadang. Kalau nggak dia yang minta. Nah, kelebihan kami saling memaafkan. Ya, harus gitu. Harus. Mau dia yang salah, aku yang salah, bisa nanti dia yang salah, dia agak minta maaf. Aku yang salah, dia minta maaf. Nah, makanya itu. Dari orang tua bilang nggak ada yang lain, sampai orang tua bilang ya udahlah, kalau perlu mau nikah lah. Dari awal gak ada restu menjadi orang tua restu. Serius. Coba cari cowok yang rela nggak makan enak demi pacarnya makan enak. Emang laki-laki Masih itu nggak pacar bercerita. aja udah gitu ya. Apalagi udah Ya. Laki-laki nggak bercerita ya kan, tiba-tiba ngasih makan enak sama ceweknya.
Laki-laki hanya makan enak waktu sama pasangannya. Bener tuh. Gak laki-laki sih, semua pasangan. Cewek juga gitu. Cewek juga gitu kan? Iya. Serius? Iya. Iya. Oh, Gak iya. cuma cowok, emang cowok aja kayak gitu. Betul itu. Cewek juga. Ya, ya. Apa hal yang menjengkelkan dari kakak ini? Menjengkelkan. Baru Oke. semalam. Awalnya itu kaget juga kan, gue pacaran. Setelah udah jadian, ternyata cewek ini gini ya. Maksudnya gak nyangka gampang cemburuan gitu, mudah cemburuan, dan itu mudah cemburu ya, gimana cemburu itu kayak menyebalkan gitu Cemburu ya. siapa? Kak. Iya, kayak menyebalkan. Jadi aku shock gitu kan melihat cewek cemburuan. Ternyata gini ya, cowok. Ya awal PDKT kan enak, Iya, terus iya. jadi ada rasa cemburu. Aku jadi kayak "Ih, gini amat ya cewek ternyata kayak gitulah jadinya." Nah, salah satu cemburu. Jadi cemburu terus apa ya? Insecure. Insecure. Enggak Siapa lah. insecure? Enggak lah. Enggak, itu kelemahan dia sih. Ya, insecure siapa dia insecure? Dia sering juga. Terus itu sih yang paling menyebalkan tuh cemburu lah. Cemburunya tinggi awal-awal, apalagi awal-awal itu cemburunya sangat tinggi. Ini menyebalkan ya. Iya, Karena karena sayang sih. karena mungkin takut kehilangan. iya aku tahu memang kan, karena tapi ya, sebagai laki-laki yang mungkin aku belum pernah pacaran, ketika aku pacaran ternyata Oh berarti ini Karena ini aku- perdana pacaran, abang. abang nggak pernah pacaran. Jadi ini Iya. Ini cinta pertama. kita Wow. pertama dan Dia terakhir. pernah nih semoga ya. ngeliatin aku nih Hmm. waktu masih di rumah gue ini. Kayak aku ngomong deh, Siapa "Ayo bang, pernah? kapan nyalai Oke pacaran. pacaran, punya pacaran kan, punya pacar gitu." Suka sama cowok. Nanti juga sama cowok. Oh iya iya. Karena dia tahu aku nggak pernah Iya. dekat sama cewek, dia tahunya itu. Oh ini kebalikannya. Itu bercanda. Itu sih yang paling belum itu emang Cuma itu aja. cemburu gitu ya. Karena kita sebagai mungkin karena aku nggak baru awal, aku ya percaya aja sama dia. Tapi dia yang agak ragu sama abang. Iya gitulah. Karena cemburu tadi kan. Kayak, sih. Aku. Ya, Kembalian ya. apa yang menjengkelkan dari Bang Johan nih? Apa ya? Terlalu percaya. Sama orang. Saya percaya. Apa ya menjengkelkannya? Mungkin karena awal-awal itu kayak aku cuman dekat sama cewek lain. Friendly lah ya. Friendly Kan juga karena aku sih. kan cemburuan. Berarti karena dia friendly. Gampang apa jadinya ya. Iya. Tapi sekarang aku udah mulai ngapain aku udah cut. Ya, Karena kan aku pas-pasan mikirnya- lah. Aku kebetulan udah blokir langsung semua, nggak ada lagi tuh. Oh ya, oh. Tahu juga dia ada gitu kadang kan mikirnya kan ngobrol Ada apa sama nih? cewek. Maksudnya dia ada di situ gitu Oh. loh. Aku ngobrol sama cewek tapi kan dia ada di situ. Tapi ternyata itu cemburu itu nggak dia itu yang aku Malah kan di hati kakak ini justru ada aku kok berani kok datang ke cewek. gitu lah. Iya nggak? Jadi itu dulu ya. Atau sekarang juga masih ada lah sikit-sikit gitu. Ya nggak hilang lah ya. Nggak Masih hilang, ada lah ya. Proses. Cinta ini butuh proses. Kami 7 tahun ini baru mulai agak manis ya buahnya. Mulai agak manis. Nah sekarang kembalikan dulu. Jadi gimana tadi kan kami nih. Jadi kalian coba apa yang Tunggu dulu. oh, tunggu. Langsung mau Host apa ya. Tunggu lah, kan Oke, kita siap. yang merintah nih. Kok mau dikudeta gue? Ya, silakan. Apa kelebihannya kakak ini yang enggak yang berabang terkesima gitu? Oke. Kekurangan dan kelebihan lah. Ya betul. Kelebihannya pertama dia sederhana karena dia mau bawa ke Susah enak. gitu ya. susah enak gitu ya. Bawa ke tempat yang apapun dia mau aja gitu Sama kan. dong. Terus kelebihannya dia juga kelebihan tadi ya. Dia nggak lama Apanya? cemburuannya. Oh, seperti itu Dia lah. iya, jadi kan ada orang cewek itu kan udah kita coba bujuk Mau terus kali, ya. iya, cuman dia cepat aja gitu. Dia coba kita coba aja ngobrol dia langsung mau lah gitu diajak ngobrol gitu. Kelebihannya gitu terus apa ya? Ya priang. Priang. Iya, Oh, aku meriang ya. priang. Jadi langsung gampang lah. Berarti kalau orang priang kan ya harus priang terus kan. Berarti kalau udah cemburu berarti udah beda nih orangnya. Gitu sih. Kalau Apa kelebihannya? Bang? Dewasa dia. Wis. Dewasa. Dewasanya itu bukan karena usianya lebih dewasa ya. Tapi dari cara pikirnya itu beda menurutku. Cara pandang ya. Cara pandangnya itu lebih dewasa kayak ya udah bapak-bapak. Bapak-bapak komplek lah ya. udah dewasa lah gitu. Di usianya yang sekarang ini ya menurutku dewasa ya. Terus
dia ini juga jujur. Terlalu jujur. Jujur ya, kami belum pacaran aja dia udah mau jujur kan apa dia bagaimana. Maksudnya karena kan kalau kita perempuan mendengar itu mungkin ya apaan ini cowok gitu. Masa lalu ya. Iya, tapi dia bisa jujur itu kan berarti dia Hebat. iya hebat gitu kan, apalagi tuh hal yang gitu. Ya menurutku itu kelebihan dia gitu, dia nggak neko-neko, dia itu orangnya nggak neko-neko lah gitu, kalau aja gitu. Kelebihannya itu, terus satu lagi kelebihan dia tapi yang bikin aku juga sick shock, Apa tuh? tepat waktu nih. Iya. Jadi kita yang jadi apa ya? Iya, yang duh. Jadi kalau misalnya aku lama-lama dandan ya bisa nanti telepon, ini kita gereja tuh enggak? Oh iya bentar. Dia tepat waktu sekali. Kita kebalikannya nih kayaknya. Dia tepat waktu, misalnya janji jam 7, dia jam 7.15 udah di depan. Kami waktu itu jam 7 janji kan, padahal itu acaraku jam 7, dia datang setengah 7 lah ya. Aku yang belum siap gitu, padahal itu acara aku kan, yang mau kami datang itu acara aku gitu. Dia yang aku belum siap ngapa-ngapain. Nah itu kelebihan dia. Ini nggak mau nanya sama kamu. Oh yes, Oh iya, bro. oke. Apa Tadi apa tadi? kelemahan Kelemahan siapa nih? kelemahan Dia- Tiara, masing-masing siapa kemudian pertama? Tiara apa kelemahannya Beza? Enggak, aku lebih Duluan. aku lebih banyak kelemahan. Jadi dia aja yang ngomong. Kelemahan apa? Aku yang paling baik. Tiara, gimana? Kelemahan dan kelebihan langsung deh. Kelemahan. Nanti iya, kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dia satu, ngaret. Karet. Ya. Oke. Ya. Aku tepat waktu, sama kita bang. Tos. Kami yang ngaret. Iya. Sebelum kita Kami ngaret. Pengaret emang. Lanjut. Jadi misal gereja jam 7, jam 5 lah buat sore ya kan. Aku udah bisa siap-siap dari jam 4. Udah siap-siap. Ya kan. Setengah 4 pun bisa aku bang, kadang. Setengah 4. Tapi kalau si kawan ini, mau berangkat di situ mandi kan. dibilang udah TW, mana ada udah TW itu. Banyak, enggak ada itu, enggak ada. Sebenarnya OTW dari tempat itu ke kamar mandi. Nah itu ya kan. Nah, minusnya ya itulah nggak tepat waktu, terus kadang mau rencana dia berubah-berubah. Misalnya hari Sabtu udah planning A, tiba-tiba nggak jadi tuh. Padahal udah dekat hari A gitu ya. Hah? Udah di Jauh, hari H. nggak jadinya jauh-jauh hari atau udah? Misal dari Senin udah ngerencanain Sabtu sini yuk, gitu ya kan, jam segini ya. Ya. Rupanya udah hari Sabtu nggak jadi. Iya, Jadi. Jadi itu nggak ada konflik sama sekali. Oke. Nah, ya. Terus minusnya ya yang lalu-lalu itu ya, yang lalu-lalu Terlalu friendly lah. ya itulah. Nah, Sekarang nggak. ya semoga nggak ada. Ya gue lihat sekarang lah. Ya artinya ada keterbukaan juga tentang masa lalu masing-masing kalian. Terus kalau positifnya dia, kelebihannya dia satu dari perhatian, memang mantap. Perhatiannya mantap. Memang dia nggak yang ngasih hadiah gitu-gitu, nggak bisa, romantisan nggak bisa, nah ini nggak bisa. Tapi Sama ini juga. Ya, tapi tapi dia act of service. apa? Act of service. Nah, tahu apa itu? Nggak tahu apa itu. Nah, itulah itu. Apa jelasin lah. Jadi dia kalau misalnya aku perlu apa kadang, nah dia selalu ada, selalu support, nah gitu-gitu. Misalnya aku keras kepala apa segala macam, walaupun dia merepet tapi masih oke, masih mau terima gitu-gitu. Terus walaupun misalnya kami cekcok, nah itu dia masih mau minta maaf duluan. Sama sih, berdua sama kok itu. Terus apa lagi ya, perhatiannya yang sangat apa, kasih sayangnya nampak. Oke. Walaupun kadang masih ada gini-gininya ya kan. Tapi kan gini-gini tetap aja tujuan sama lu kan. Itu sih. Nah, lanjut. Lanjut. Aku banyak kali nih soalnya nih. Sekarang. Aku curiga masa masih gitu kekuranganku ya kan. Banyak Kalau kurang. aku sebutin semua kaget. Ya, gak selesai ya kan. Nggak usah saya fokus kita malam ya. Kekurangan Tiara. Lemot. Satu dia agak lemot gitu. Ya. Nah ini gini, kita mau cara plan ini. Kan yang namanya pasangan tuh kan tim kan. Nah, entah Akang komando, dia yang komando yang gerak. Udah ngomong gini nih, tep. Ini udah nyambung. Aku udah nyambung. Terus dia nggak nyambung. Masalahnya dia kan nanya, gitu. Itu dia kekurangannya. Nah, baru kekurangan yang lain. Nah,
Ada siapa lagi kurangan? Apa tuh? Ada lagi, cuma lemak aja kurangan dia. Cemburu? Cemburu ya, tapi jujur ya, dia hebat aku tobat. Itu dia nggak kelemahan gue bilang, itu dia kelebihan. Kenapa? 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 Dulu aku ini manusia bilang itu orang yang nggak pernah menghargai hati orang. Karena aku dulu waktu aku ngasih hati ke orang, aku nggak dihargai. Jadi aku korban. Jadi dia korban. Ya. Tapi itu berangsur-angsur kan berawal dan itu aku ngerti menghayati ya. Makanya betul atau orang kasih kesempatan kedua. Ini udah lebih dari 2 ya. Ya, kasih kesempatan dia satu kali. Nah, cuma kekurangan dia itu ya cuma lemot aja kali ya. Sama aja. Lemaknya Kepala kali ya. Keras kepala itu namanya anak pertama ya kan. Keras kepala memang, keras kepala. Nanti udah dikasih nasihat nih. Udah aku ngasih nasihat, nggak denger. Udah jatuh baru ngomong, oh iya, benar yang kau bilang ya, benar ya. Benar. Kan jengkel kita. Misalnya dia butuh sesuatu nih, dia butuh kayak kemarin kamu bilang. Kunci kau diberkati, kita diberkati, saya sekata gitu. Jangan aku ngomong, kau di depan iya, di belakang aku lakuin, nggak akan ada berkat. Aku bahkan aku aja diberkati waktu aku dengar omonganmu nih. Gitu. Ya kan, Tir? Nah, kalau dia enggak gini. Sampai terakhir dia akuinya. Nah, kekurangan dia lagi. Dia mengampuni tapi tidak melupakan. Oke. Aku baru Sering mengalah. sering apa ya? Sering apa namanya? Ungkit-ungkit itu. Ya, jadi gini, aku tipikal kalau aku udah ngelakuin yang baik, jangan lagi kok ungkit kekuranganku. Semakin kau ungkit, makin ku berkurang nanti. Itu jahatnya aku itu. Ya kan? Padahal aku baru-baru ini udah mengampuni misalnya ada kesalahan. Pendeta misalnya. Di depan dia loh aku buktiin bahwa bahkan aku sudah nggak sakit hati lagi sama pendeta itu, malah udah melupakan. Buktinya apa? Aku nyamperin duluan, aku salam duluan, aku ngajak ngobrol duluan. Sampai orang-orang mikir, ya aku udah lupa. Sampai aku tanya, emang nggak ada apa aku dengan hal ini? Nah itu yang namanya melupakan, ya kan? Aku mengampuni Bang Jo, belum tentu aku melupakan. Tapi saat aku sudah melupakan, berarti aku sudah mengampuni. Oke. Nah, makanya sebenarnya lagi proses. Nah, aku udah buktiin semua nih sama dia. Dia lagi pelan-pelan. Aku udah off sama semua media sosial. Off. Ada yang deketin aku langsung cut. Enggak. Ada buktinya? Misalnya gini, kenapa waktu aku punya kebaikan, kenapa nggak dia dia bilang mana gue mana buktinya? Tapi kalau ada kekurangan langsung bilang, ini apa nih? Cowok bukan melihat fisikmu aja, tapi cowok akan menghargai siapa yang menghargai perjuangannya. Oke. Ya kan? Bagaimana perjuangannya? Iya. Perjuangan siapa nih? Aku juga, perjuanganmu juga. Oke, intinya Ada pertanyaan terakhir lah mungkin. Apa yang paling penting di dalam berpacaran ya? Karena kita selalu ada masalah nih. Apa yang sebenarnya yang bisa membuat kalian bisa menghadapi masalah sampai ke 7 tahun ini masih bersama? apa yang buat kami bertahan? Iya, kayak membuat kami juga bertahan. Sama kayak barang nih. Mungkin bagi orang celana aku ini jelek, tapi yang mahal adalah sejarahnya. Oke. Sama kayak kami. Mungkin di luar sana banyak cowok lebih ganteng dari aku ya kan. Mungkin banyak lebih cantik daripada dia. Waktu kami menghadapi masalah, yang buat kami bertahan itu apa tau? Histori cerita dari hubungan ini, wes. Itu yang paling iya, itu yang paling mahal. Kalau aku mungkin Dan sayangnya mungkin sih. caranya. Berarti lebih besar sayang daripada masalahnya kan? Iya. Sangat besar. Iya, dan memang intinya bisa memaafkan juga. Ya memaafkan tadi. Bisa memaafkan gara-gara sayang kan? Iya. Nah itu. Ya karena pengampunan tadi si Tiara bilang kan, memang menarik pengampunan ini kenapa di dalam berpacaran, karena itu akan berlaku selamanya di dalam pernikahan. Iya, Nah, benar. karena dalam pernikahan itu ya pengampunan selamanya harusnya kan gitu kan. Mereka belajar dari sekarang. Nah, belajar dari sekarang. Apalagi ini udah 7 tahun. Apalagi itu sedang betul. Iya, dengan masalah yang gini-gini ya Iya, kan. betul. Ya itu kuncinya Nah, bisa maafin. Ya, Caranya itu ngomong sih. ya komunikasi ya. Komunikasi itu yang penting. Betul. Maka kalau ada apa-apa emang harusnya cerita ya. Kalau ada apa-apa. Caranya ya. Dan juga kalau cerita ceweknya tolong mudeng gitu loh. Kadang-kadang nih cowok ada cerita, kalau cowok lagi jatuh cerita itu kan maunya digendong loh. Sama kayak cewek kan. Kalau cewek lagi jatuh, kita gendong kan, kita peluk kan. Ini enggak, kadang ada cewek. Misalnya dia nih,
Aku lagi jatuh nih, lagi berdarah-darah nih cerita. Mau nolong obatin luka aku yang di sini. Malah dia kimin ya. Iya Tuhan. Contohnya, Contohnya nih, ada orang yang utang sama aku nih. Utang A. Aku bilang sama dia nih. Aku bilang gimana nih? Gimana ya cara bayar, cara minta utang sama ini? Kalau yang utang ini pure memang dia ngutang. Nah, bukannya dia bahas gimana kali, langsung dia bahas lagi nih. Uangmu sama si ini mana? Kau nggak kau ambil juga? Lah, dalam otak aku gini, pemikiranku. Oh bantu dulu kenapa? Aku berpikir yang ini dulu. Jangan kau malah nambah beban. tidak. Nah, kenapa? Kalau itu permasalahan itu beda cerita. Nah, contoh, ini penting, ini penting. Kan aku bilang sama kamu, chat kan. Gak ada chat kan? Chat kan apa Iya. ya? Chat kan ke orang Supaya itu. Maksudnya untuk apain Ah, kenapa enggak? ngomongin utangnya itu. Iya, utang. Oke. Pertama udah kasih apanya formatnya kan dia bilang coba kirim formatnya ada pasti. Pertama kali pun aku juga yang ngirim kan, yang kemarin kok nggak mau. Nah terus terakhir aku bilang kirim aja lagi. Terus dia belum dikirim dia formatnya itu. Nah di situ nggak tahu tiba-tiba aku teringat dengan utang si kawan ada satu. Jadi kayak kenapa? Iya oke sama-sama utang. Tapi maksudnya kayaknya kenapa cuma yang ini aja nih yang ditagih, yang ini si kawan satu lagi ini itu udah lebih lama ngutangnya, jumlahnya sama tapi lebih dikit pun, tapi mana ini Nggak ditagih gitu. kata dia udah datengin rumahnya apa segala macam tapi nggak ada. Maksudnya kayak mas nggak tahu ya, bukan nggak percaya tapi maksudnya masa belum ketemu keluarganya aja minimal. Oke, gini nih. Konteksnya aku bertanya soal utang si A. Kenapa aku utang si A? Aku tanya karena jujur aku orangnya gak enakan. Itu ketololanku. Makanya aku minta tolong sama dia, tolong aku yang ngechat. Karena tiaranya kulihat lebih tegas berarti ya kulihat ya. Enggak, karena dia kenal sama itu. Hmm. Bahkan aku ngetiknya aja nggak berani, nggak tega. Walaupun waktu aku mau tidur aku mikir, kenapa ya orang yang susah jadi aku yang ikutan susah. Waktu dia minta tolong, muka melas gitu loh. Pure hanya untuk dia. Nah, kenapa aku yang tadi yang aku ungkit tadi? Poin yang pertama, di belakang layar waktu dia nggak ada pun aku udah nanya sama orang segitu. Dan dibilang dia sama keluarga udah hilang, udah keluar pindah. Dan yang kedua, Oh dia aku nggak tahu soal kamu nggak kenal dia pindah. makanya aku bilang bahas yang ini dulu. Ya aku bilang nih, yang kedua yang kedua ini, dia emang kesalahanku juga gini. Jadi gini, kalau yang pertama hanya untuk mengutangin dia. Tapi kalau yang kedua, aku ada poin penting yang mau kuharapkan. Jadi dia ini anak pejabat lah. Lihat aku dulu, aku bantulah si kawan ini. Atau juga adiknya kawanku juga. Kakak ini bantulah. Ada embel-embelnya lah. Bisa nggak nanti aku kalau udah tolong gini. Tetap aja kecewa. Nah, belakangan ini duluan ikut cari, emang udah nggak ada lagi orang situ. Ya pelan-pelan aku nyari ya kan. Nah, jadi aku maksudnya gini, pengen lagi yang di depan mata dulu. Yang di depan matanya ada nih. Udah, ambil. Hanya minta tolong aja. Bisa nggak sih? Itu udah dibilang kuranganku, udah dibuatnya sketsa tapi aku kirim. Makanya aku bilang, ini kata-kataku, kita kirimnya sama-sama ya, pas lagi bareng ya kirim ya. Makin gak enaknya aku loh, gak enakan ya. Kalau boleh, ini handphoneku, kau yang ketik, tolong kau kopikan, pastekan, kirim ke nomor dia, kau yang kirim, jangan aku. Bahkan buka bacaan balasannya aja, waktu dulu pernah dia ngechat ya langsung ya. Dia teruskan pesan balasan mereka, itu nggak pernah aku baca kali. Takut aku baca apa lah jawabannya, ya kan? Karena itu lah aku gak enak sama orang, tapi orang itu gak ada kasihan sama aku. Nah, jujur gara-gara hal itu, aku sampai detik ini paling jijik dengan orang yang mengutang. Makanya bagusan sama aku kayak bilang tadi kan, mana ya STM kita, STM tolong, iya to the point, ya kan? Tapi nggak akan aku kecewain lain dan lain pun nggak akan kecewain aku. Kenapa? Kita ibaratnya kita kayak saling tolong menolong. Jangan datang sama aku atau sama lain Ada butuh. lagi butuh. Tolonglah pinjamlah dulu sedikit, tolong pakai usaha semoga kasihan, bahas ini itu. Tiba ditagih setahun 2 tahun loh. Dan itu bukan angka yang kecil, angka yang besar. Nah di posisi kenapa aku kemarin lebat? Aku mau nikah, boy. Aku nikah nggak ada modal sama siapa, aku sendiri nyari sendiri, aku sendiri yang keringat sendiri, aku yang banting sendiri, aku yang hadapi risiko di depan mata sendiri.
Nah, si kawan ini dengan santainya legowonya keluar kota ke sana ke sini, ya kan? Jadi wajar kan aku bilang, dan memang kelemahanku udah kuliah pun orang tua gak ada otak gitu kan, masa kasarnya gak ada otak, tapi masih nggak tega anak gue chat, nggak tega anak bisa aja gue chat sih, Ya. jujur aja mulai berapa kali aku menjauhi mereka, bukan gara-gara aku kecewa tapi karena benci udah dari benci. Mana sih janjimu kemarin katanya bulan Juni ya? Bulan Juni apa ya belum? Ini, Belum gue masuk. Sini nggak sih itu karena kan aja besar ya. Iya, makanya aku bilang. Bukan karena Makanya aku sama yang kayak besar. Iya, makanya aku sama dia tolong nanti kita kirimnya sama-sama ya. Ada bilang kan, pasti lagi kita sama ya. Karena kemarin kan dia tidur mau belakang. Undur waktu aja jadi terakhir. Makanya nanti lah cerita aja lah. Satu sisi kenapa aku takut? Yang pertama keenakan, yang kedua aku takut lepas kontrol. Ya, itu yang paling bahayanya yang lepas kontrol. Jangan nanti dibilangnya kau gara-gara uang sedikit ini aja belum lah. Terus nanti langsung naik ini kan, rasa aku tiba-tiba tinggi kan. Ya karena jujur sama si Tiara, kami dua macam nggak kayak orang lain, lu sama orang lain 2 piston, dua bekerja tuh. Nah, aku backup 3, ya kan? Aku backup dia, aku backup keluarga aku. Makanya kadang jujur, kadang otakku sering error, ngeblank ya kan. Sering error otakku, karena pas saat orang lagi mau tidur, di situ aku bekerja. Aku perhatikan market, aku perhatikan pasar, ya kan. Sampai jujur kuliahku, aku sama dia. Karena kapasitasku udah habis. Kadang aku mendoain orang. Kadang aku harus mikirin pekerjaanku. Di kantor ada 9 orang di bawah. Gimana? Ada 9 orang rekan-rekan gini. Ada masalah gini. Karena aku harus mikir juga nih. Tengah malam. Ditambah lagi kondisi ponakan nangis lah, apalah. Ditambah lagi cewekku sensitifan. Misalnya dia nanya, ngapain kau gitu. Nah, yang nggak aku suka dari kami, bahasa kami kasar. Aku udah mulai belajar sama dia manggil dia sayang lah. Oh, sebelumnya enggak? Enggak. Malah manggil tuh apa? Kau ngapain? Oh, satu lagi kekurangan dia. Terlalu kaku. Aku api terus, dia air terus. Sampai aku mikir, enak ya kalau dua-duanya api. Terlalu kaku maksudnya dia lebih pendiam. Sepanjang perjalanan misalnya naik motor. Bisa nanti kayak aku wawancarai dia terus. Oh, ya? tidak. Enggak bisa, ada beberapa titik. Baru-baru ini aja enggak. Baru-baru ini. Enggak. Ini seru nih. Wah, gimana? Terus beja dulu nanti klarifikasi. Iya. Jadi ini kalian lihat host kami. Iya. Ya itu. Gimana kok di jalan? Oke, kadang tuh yang awal-awal mungkin belakangan ini udah nggak lagi. Aku itu sering nanya gini gimana gini. Dah. Itu dulu diakui dia loh. Iya BJ ya, terlalu kaku aku ya, terlalu dingin agak. Terlalu diakui ya, mungkin belakangan ini enggak. Belakangan ini justru malah aku lebih dingin. Karena otakku lebih bagus dalam memikir apa yang mau aku kerjakan, apa yang kau olah. Ya kan? Ya. Nah, terus ada lagi kelebihan gua dibilang dia. Apa tuh? Bukan bela diri ya. Tolong kalau benar bilang benar, kalau nggak bilang tidak ya tadi ya. Nah, aku sering mengubur mimpiku untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Serius, aku sering mengubur mimpiku untuk kebutuhan orang lain. Misalnya, aku pengen iPhone. Cukup nih uangku nih. Misalnya kemarin lah, aku ambil 16 lah. Ada yang kebutuhan. Tetap. Lagi ada. Aku pengen jalan-jalan. Bisa. Terakhir, butuh ini bang, ini. Oh iya udahlah. Jadi sampai terakhir aku mikir nih, titik kemarin aku sampai mau depresi loh. Pernah aku pukul kepala aku. Ini titik puncak mendidihnya nggak pernah aku lakuin. Aku bilang begini, dari sedih aku, anjir lah. Di baliknya bocornya si Beza ini, si Liel ini, ada titik yang nggak diketahui siapapun termasuk dia. Apa itu? Titik depresi itu yang udah tinggi. Kayak tadi lah. Ya kan ini makanya bilang nih kacau aku jadi 2. Ntar lagi aku bakalan kehilangan ada jadi 2. Jadi pertama itu waktu orang tua aku bapakku pergi. Gak lama dia pergi, baru pendeta kami pergi.
asli, hah? Dari kawan. Yang ada kawan. Jujur aku situ kayak manusia hilang arah. Hmm. Jujur aku aku minum alkohol. Di rumah bapak, di rumah bosku. Aku minum alkohol, aku bawa motor kenceng-kenceng. Kalau aku mau mati lah, dia nggak tahu nih. Dan aku udah jam 2 pagi sampai jam 6 pagi aku naik kereta. Dulu di Medan, tahu? Oh iya, Yang kalau soal nelpon itu yang cewek itu. tahu lah gua. Enggak, waktu gua di luar. Waktu gua di Jakarta. Iya, yang kalau nelpon salah di sini. Enggak lah. Iya, Oke, tunggu. Dulu. Nah, itu aku pening. Bu, abang masih mau. Waktu bapak pergi, aku mabuk sampai muntah di rumah bapak. Pulang-pulang aku ke rumah, mama diam aja. Karena ngerasa kayak berjuang sendiri. Capek gitu. Kayak aku mau itulah, jadi aku berkonten Facebook itu sebenarnya sambilan inisiatif gue lakukan. Kayak dia kan, kenapa orang selalu sibuk ngeliat apa kurangnya beda, apa kurangnya aku. Ya memang banyak kekuranganku, tapi setidaknya ada loh kelebihanku yang ku korbanin. Kenapa waktu lagi butuh semua pada pergi, bapak pergi, pendeta pergi, pasangan pergi. Situ aku jujur nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau siapa, nggak tahu mau apa, dan semua kesialan datang sama gue. Itulah yang perkara datang apa. Manusia itu cuma taunya menuntut, tapi nggak bisa dituntut. Sebenarnya aku kalau ada kata pergi lagi yang kedua, yang kata aku langsung aku mau nyari apa sih kali ya, apa? Suka apa? Yang kata ini semalam. Kalau bisa aku mau nyari psikolog. Psikolog dulu. Psikolog. Aku pengen ini. Orangnya banyak pun cerita kan, jadi kalau nggak ada cerita kayak orang gila nanti. Jadi kayak tapi kalau ada kawannya enak gitu. Pulang kantor aja ketemu kemana gitu. Ini nggak pagi nggak ada tahanan, malam nggak ada minta tangan. Sampai asam lambung loh, sampai muntah darah udah pernah. Sebelumnya nggak ada sama gue. Ada separah. Emang ketika si Tiara pergi, gimana komunikasi langsung apa? Sering bentrok. Karena gini kemarin. Dia pergi ke bawahnya. Aku minta tolonglah nanti aja pas lebaran. Tolonglah. Pas lebaran ya kan. Dia pergi duluan. Jadi aku kayak merasa enggak. Udah gitu aja lah. Terlalu panjang tentang aku. Oke. Tiara mau sesuatu. Apa ya? Ya tadi lah. Tadi skip. Aja lah. Tapi panjang banget. Kalian aja lah. Yang pasti kan cara bilang tadi kan yang lebih apa sih? Cara lihat kan perhatian Sia ya tadi. Tetapnya ada perhatian itu tampak gitu kan, nyata kan gitu. Tiara rasakan. Apa? Tiara rasakan gitu kan perhatian dari dia. Ya. All in atau enggak nih perhatianmu? All in atau enggak nih? Menurutmu? All in. Perhatian iya. Mungkin ada sesuatu dari adalah Kayaknya dulu. ya itulah intinya aku masih proses melupakan yang lalu. Gak mungkin gitu dari sini kan. Dia bilang lupakan gampang itu. Kamu ngelakuin berapa kali? Itu dulu ya. Kamu ngelakuin berapa kali? Kamu maafkan satu orang itu aja kemarin itu yang aku bilang itu tadi pendeta itu berapa lama? Berkali-kali. Berapa kali? Berapa lama? Jadi kasusnya Tahu. kasusnya tau lah ya itulah. Tapi udah merah enggak ya? Oke. Mungkin nanti lain waktu bisa lebih lagi kan, lebih dalam. Seminggu, nggak terasa. Kitanya ada gimana? Ya malam tau ada lagi mau Ada lagi. Pokoknya kalau nanti dipikir kita sering aja aku daripada gila sendiri ke rumah. Oh iya. Berarti intinya dari pembicaraan kita karena tadi tentang pasangan, berarti kita harus inilah ya, harus menerima kekurangan karena itu kan sampai kita bawa sampai mati. Ya, ketika kita sudah menikah nantinya. Iya. Jadi kayak tadi Tiara bilang pengampunan itu harus selamanya. Iya. Perlu kali. Iya nggak mungkin kayak tadi baru lewat khotbah. Dibilangnya apa
apa yang tadi aku kirim ke kau tuh, Hmm. kalau pernikahan itu bukan hanya sekedar gedung Resepsinya. acara resepsinya doang, tapi harus tahu esensi pernikahan Itu itu kayak apa? mana. Iya. Nah, jadi ya itulah kan nggak mungkin misalnya kayak lagi bagus-bagusnya oke lah ya kan. Nanti tiba-tiba pas lagi masalah-masalahnya tiba-tiba masuk ajak-ajak pisah. Iya, Nah, kan itu nggak tadi, mungkin. iya. Nah, jadi kayak memang harus Nah itu lagi satu lagi. Harus kesiapan. semua harus mental semua lah. Pertanyaannya udah pernah nggak kalian doain pasangan kalian itu jadi istri atau suami? Aku jujur udah setahun setengah ini doain itu 2 tahun lebih. Oh ya, Iya. Serius. 2 tahun lebih aku doain itu aja. Tuhan, sebut dia punya nama kan. Dia jadi istri Tuhan. Amin. Kalau tahun ini aku bilangnya Tuhan, kalau kami nikah tahun ini. Pasti itu didoakan ya untuk hubungan pernikahan itu didoakan ya. Harus. Ya. Tapi memang sering jadi pertanyaan kan, kira pertanyaan, kenapa kau yakin sama dia? Kan intinya. Oh iya. Wah, kenapa yang sama dia? Ada lagi selanjutnya. Penasaran? Pas ya. Tetap di Beza Channel.